Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rizky Maulita, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 2120203886208095. Baik, pada video kali ini saya akan membahas mengenai dua materi. Yang pertama itu fungsi pengajaran remedial dan pendekatan dalam pengajaran remedial. Fungsi pengajaran remedial. Pengajaran remedial mempunyai fungsi yang sangat penting dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Dalam keseluruhan proses belajar mengajar, pengajaran remedial memiliki beberapa fungsi. Suamo dalam Kunandar mengatakan fungsi remedial adalah: yang pertama, fungsi korektif, artinya melalui pengajaran remedial dapat dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Yang kedua, fungsi pemahaman, artinya dengan pengajaran remedial memungkinkan guru, peserta didik, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi peserta didik. Yang ketiga, fungsi pengayaan, artinya pengajaran remedial akan dapat memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang tidak disampaikan dalam pengajaran reguler akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. Keempat, fungsi penyesuaian, artinya pengajaran remedial dapat membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau proses belajarnya. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. Selanjutnya, fungsi akselerasi, artinya dengan pengajaran remedial akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Keenam, fungsi terapeutik, artinya secara langsung atau tidak langsung, pengajaran remedial akan dapat membantu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang diperkirakan menunjukkan adanya penyimpangan. Dari fungsi-fungsi di atas, semakin jelas bahwa fungsi remedial adalah membantu guru dalam mengatasi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajarnya. Selanjutnya, pendekatan dalam pengajaran remedial. Pendekatan dalam pengajaran remedial merupakan cara atau strategi yang digunakan guru untuk menentukan tindakan dalam pengajaran remedial. Pendekatan ini disesuaikan dengan kesulitan atau permasalahan yang dihadapi peserta didik. Ahmadi mengatakan ada 3 pendekatan dalam pengajaran remedial yang terdiri dari pendekatan preventif atau pencegahan, pendekatan kuratif atau penyembuhan, dan pendekatan pengembangan. Yang pertama, pendekatan preventif atau pencegahan. Pendekatan preventif diberikan kepada siswa untuk mengantisipasi jangan sampai menemui kesulitan. Pendekatan ini juga ditujukan kepada siswa tertentu yang berdasarkan data atau informasi diprediksikan atau patut diduga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu program studi tertentu yang akan ditempuhnya. Prediksi itu dikategorikan menjadi 3, yaitu bagi yang termasuk kategori normal mampu menyelesaikan program belajar mengajar biasa disesuaikan sesuai waktu. Yang kedua, bagi mereka yang diperkirakan terlambat atau tidak menyelesaikan program dengan batas waktu, berdasarkan prediksi tersebut, maka layanan pembelajaran remedial dapat dilakukan dalam bentuk kelompok, belajar kelompok, bentuk individual, dan bentuk kelompok dalam kelas remedial. Selanjutnya, ada pendekatan kuratif. Pendekatan kuratif atau penyembuhan. Pendekatan kuratif diberikan kepada seorang siswa atau sejumlah siswa, bahkan mungkin seluruh anggota kelompok belajar yang tidak mampu menyelesaikan program secara sempurna sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses belajar mengajar. Program dalam proses itu dapat diartikan untuk setiap pertemuan, unit pertemuan, atau satuan waktu tertentu. Untuk mencapai sasaran pencapaian dapat menggunakan pendekatan pengulangan. Pengulangan ini dapat dilakukan dengan berbagai tingkatan sesuai dengan diagnostiknya, yaitu dapat dilakukan pada setiap akhir pertemuan, pada setiap akhir unit pelajaran tertentu, dan
pada akhir setiap satuan program studi. Pelaksanaan pengajaran remedial dapat secara individual, kalau ternyata yang mengalami kesulitan terbatas, atau secara kelompok, kalau ternyata sejumlah siswa dalam bidang studi tertentu mempunyai jenis atau sifat kesalahan atau kesulitan bersama. Waktu dan cara pelaksanaannya juga berbeda sesuai dengan tingkat kesulitan siswa di antaranya. Yang pertama, bila sebagian atau seluruh kelas mengalami kesulitan sama, maka bisa diadakan pertemuan kelas seperti biasa. Bahan dipresentasikan kembali, diadakan latihan, penugasan, atau soal yang bentuknya sejenis, dan diadakan pengukuran kembali untuk mendeteksi hasil peningkatan. Selanjutnya ada pengayaan atau pengukuhan. Layanan ini dikenakan pada siswa yang kelemahannya ringan dan secara akademik mungkin termasuk berbakat, maka bisa dilakukan dengan pemberian tugas atau pekerjaan rumah dan pemberian tugas atau soal dikerjakan di kelas. Percepatan layanan ini ditujukan kepada siswa yang berbakat tetapi menunjukkan kesulitan psikosoial atau ego emosional. Jika ternyata kesulitan tidak dibandingkan dapat dinaikkan atau ulahnya beberapa dapat diteruskan. Terakhir, ada pendekatan pengembangan. Pendekatan pengembangan merupakan upaya yang dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. Sasaran pokok dari pendekatan ini ialah agar siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang mungkin dialami selama proses belajar mengajar berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan peranan bimbingan dan penyuluhan agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan berhasil. Berdasarkan beberapa pendekatan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap pendekatan dalam pengajaran remedial mempunyai manfaat atau sasaran tertentu sesuai dengan kesulitan belajar masing-masing peserta didik. Ketiga pendekatan ini sangat membantu guru dalam menentukan tindakan baik itu sebelum, saat pembelajaran maupun keseluruhan kegiatan pembelajaran. Sekian presentasi kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Fa iza samta fatawakal Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.